Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Jumat 7 April dengan judul Sangkakala. Firman Tuhan di dalam Bilangan 10 ayat 9, "Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu." Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah penerbangan untuk kembali ke tanah air, kami melalui persinggahan di beberapa negara dan semua dapat berjalan dengan lancar, baik waktu mendarat maupun waktu lepas landas. Tetapi pada saat kami akan mendarat di tanah air, ternyata pesawat yang kami tumpangi mengalami masalah yang sangat serius, yaitu rem yang tidak berfungsi. Semua panik dan kami diminta untuk mengenakan peralatan mendarat secara darurat. Pilot menginformasikan bahwa pesawat akan mendarat di laut atau di landasan dengan resiko meledak. Oleh sebab itu, pilot mengusahakan untuk terbang berkeliling dalam rangka menghabiskan bahan bakar. Kami semua sudah berdoa tidak henti-hentinya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, termasuk saya yang berdoa dan berjanji, jika Tuhan selamatkan kami, maka saya akan sepenuhnya takut akan Tuhan. Tiba-tiba saja, pilot yang sedang berjuang membuang bahan bakar karena akan diadakan pendaratan darurat mengumumkan bahwa rem pesawat dapat berfungsi kembali dengan baik. Akhirnya pesawat dapat mendarat dengan selamat setelah berputar-putar di atas Jakarta ke Tawang berulang kali. Itulah perlindungan Tuhan sesuai dengan firman-Nya dalam Mazmur 91. Sejak saat itulah saya sangat takut akan Tuhan dan berusaha untuk hidup baik dan benar, serta setia dalam iman untuk menunggu kedatangannya yang kedua kali. Untuk menggambarkan tindakan Allah yang membela umatnya, Kitab Wahyu menggunakan lambang sangkakala di Perjanjian Lama. Sangkakala merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Bilangan 10 ayat 8-10 dan 2 Tawarik 13 ayat 14 dan 15. Suara sangkakala itu mengingatkan bangsa Israel agar beribadah di bait suci. Sangkakala itu juga ditiup dalam peperangan, pada masa panen, dan pada saat perayaan-perayaan. Meniup sangkakala berjalan bersama dengan doa, seperti saat mereka beribadah dan saat mereka memanggil Allah untuk menolong mereka ketika dalam pertempuran. Dalam kesaksian ini, pilot juga pasti menggunakan amaran, warning, dengan memberi pengumuman agar semua mengenakan peralatan mendarat darurat. Tujuannya, supaya semua penumpang dan awak pesawat selamat. Demikian halnya dengan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Allah. Hal ini menyatakan amaran kepada seluruh umat manusia agar berjaga-jaga sebab hari Tuhan sudah dekat. Ada 7 sangkakala yang ditiupkan, yakni 2 yang pertama menyerukan penghakiman atas bangsa-bangsa yang menyalibkan Kristus dan menganiaya jemaat yang mula-mula, Yerusalem yang memberontak, dan kekaisaran Roma. Sangkakala ketiga dan keempat menggambarkan reaksi surga atas kemurtatan pada abad pertengahan dan periode setelah reformasi. Dan sangkakala yang kelima dan keenam menggambarkan situasi di dalam dunia sekuler setelah abad pencerahan yang bercirikan adanya aktivitas kuasa iblis yang luar biasa hebatnya untuk mempersiapkan dunia bagi perang Harmagedon. Mungkin sulit untuk mencerna semua nubuatan Alkitab ini, namun sangatlah penting untuk menyadari bahwa semua yang telah Tuhan sampaikan kepada nabinya, Yohanes, pasti akan terlaksana.
Sekarang banyak orang lebih suka mendengarkan berita yang menyenangkan telinga saja. Tapi sadarlah, wahai sahabat, bahwa peperangan antara iblis dan Kristus akan semakin meruncing, sebab iblis tidak mau ada satupun manusia yang selamat. Kembalilah pelajari Alkitab dengan meminta Roh Kudus menerangi Anda. Pelajari Alkitab seperti seorang murid yang akan diuji dalam ujian akhir, yakni penyembahan. Menyembah Allah dengan menuruti segala perintahnya, bukan tebang pilih, atau menyembah iblis dengan segala daya pikat palsunya. Maka Anda akan mengerti apa yang Allah ingin Anda lakukan di saat menjelang hari Tuhan yang mulia itu. Jangan biarkan diri Anda terlena dengan segala hawa nafsu yang dunia tawarkan, sebab semua bersifat sementara dan menjauhkan Anda dari kehidupan kekal di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.